Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami di sini bisa menyelesaikan konsep islamisasi ilmu dengan tepat waktu sesuai dengan harapan. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Dr. Imron Rosyidi, MTH MED selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yang sudah memberikan kami arahan dan bimbingan dalam pembuatan makalah ini. Serta kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang Konsep islamisasi ilmu. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Anggun Najla Fitri dengan NIM 2301011110013 dari kelas Pendidikan Agama Islam A. Dan saya Sevia Ainul Fuadah dari NIM 23011110025 dari kelas Pendidikan Agama Islam A. Di sini kami akan membahas tentang 5 subtema, yaitu yang pertama, pengertian islamisasi ilmu, dan yang kedua, aspek-aspek islamisasi ilmu, yang ketiga yaitu tujuan islamisasi ilmu, yang keempat, perkembangan islamisasi ilmu, dan yang terakhir yaitu konsep islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian islamisasi ilmu pengetahuan dan aspek-aspek islamisasi ilmu. Apa sih islamisasi ilmu pengetahuan itu? Islamisasi ilmu pengetahuan terdiri dari 3 kata. Yang pertama, islamisasi sendiri. Islamisasi ilmu yang berarti pengislaman. Yang kedua yaitu ilmu. Ilmu yang berarti cara berpikir untuk menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan dalam KBBI artinya sama dengan ilmu, namun lebih luas lagi cakupannya. Selanjutnya, menurut islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji Al-Faruq. Islamisasi ilmu adalah proses pengaitan dan pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai dan pandangan Islam. Selain itu, Al-Faruqi juga berpendapat bahwa islamisasi ilmu dapat dicapai dengan memadukan ilmu-ilmu baru ke dalam warisan intelektual Islam dengan cara analisis. Yang kedua, penafsiran ulang, dan yang ketiga dengan penyesuaian sesuai nilai Islam. Menurut Al-Faruqi juga, islamisasi merupakan upaya untuk memahami dan membangun kembali ilmu pengetahuan sosial dan yang di dalamnya, dan ilmu sosial dan alam yang di dalamnya terdapat unsur keislamannya. Dari definisi itu, Al-Faruq juga memberi penekanan bahwa tauhid sebagai titik pusat yang menjadi proses perputaran kehidupan. Islamisasi ilmu pengetahuan berupaya untuk mengembangkan pengetahuan dan memahamkan Islam dengan pengetahuan modern sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas. Islamisasi pengetahuan adalah pembebasan
manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, dan budaya nasional yang bertentangan dengan Islam. Pengembangan ilmu di Barat dengan tradisi masyarakat Timur menganut ajaran normatif Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-atas juga menunjukkan bahwa Islamisasi informasi mencangkup dua proses yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu menyelesaikan interaksi partisi antara komponen-komponen dan ide-ide kritis yang membentuk budaya dan kemajuan manusia. Yang kedua, memasukkan komponen-komponen dan ide-ide ini ke dalam setiap bagian penting dari ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Islamisasi ilmu. Aspek-aspek Islamisasi ilmu di sini ada 4. Yang pertama yaitu epistemologi Islam. Apa sih epistemologi Islam itu? Epistemologi Islam ini melibatkan pemahaman dan penerapan epistemologi Islam dalam pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, epistemologi ini juga didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan diperoleh melalui wahyunya yang ada dalam Al-Quran dan hadisnya. Epistemologi Islam ini tidak terbatas pada Tuhan dan agama saja, namun juga mencangkup tentang alam semesta. Yang kedua yaitu etika dan nilai-nilai. Etika dan nilai-nilai ini menuju pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Etika juga didasari pada ajaran Al-Quran dan hadis, ajaran Nabi Muhammad juga. Tujuan etika dan nilai-nilai Islam untuk mengembangkan umat muslim dalam berperilaku baik, adil, dan bermoral. Islamisasi ilmu juga melibatkan penerapan etika dan nilai-nilai Islam dan praktik ilmiah, juga mencangkup aspek keadilan, kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, yang nomor 3 dari aspek-aspek Islamisasi ilmu yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang melibatkan kolaborasi dan integrasi antara berbagai disiplin ilmu dalam memecahkan suatu masalah atau dalam menghadapi suatu fenomena. Pendekatan ini juga melibatkan banyak gabungan konsep, metode, dan pendekatan dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda-beda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik. Jadi dari beda-bedanya komponen tadi dijadikan satu untuk menghasilkan suatu pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik. Selanjutnya, Islamisasi ilmu ini juga mendorong pendekatan interdisipliner dalam memahami fenomena di dunia, yang artinya memadukan pemahaman ilmu pengetahuan dengan pemahaman agama dan spiritual Islam untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Yang terakhir dari aspek-aspek Islamisasi ilmu yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di sini yaitu
proses merancang dan mengembangkan kurikulum pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Penafsiran ini dapat dilakukan dengan memasukkan perspektif Islam dalam pembelajaran dan penelitian. Dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan implikasi etika dan nilai-nilai Islam yang ada. Pengembangan kurikulum melibatkan integrasi nilai-nilai ke dalam seluruh aspek kurikulum, termasuk mata pelajaran agama dan non-agama. Islamisasi ilmu ini juga sangat penting sekali untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil tetap ilmiah dan sudah dengan prinsip keilmuannya. Yang pertama yaitu tujuan islamisasi ilmu menurut Ismail Al-Faruqi. Ismail Al-Faruqi mengemukakan bahwa tujuan islamisasi ilmu adalah suatu upaya untuk memperbarui atau memformulasikan kembali ilmu pengetahuan dengan cara atau dengan metode. Yang pertama yaitu menguraikan kembali, kemudian menyusun kembali informasi-informasi, dan selanjutnya yaitu mengevaluasi kembali pertentangan-pertentangan yang berkaitan dengan informasi tersebut. Nah, setelah itu lebih jauh lagi yaitu dengan menguraikan kembali tujuan-tujuannya, sehingga dalam informasi tersebut sudah ada pokok-pokok ilmu atau syariat-syariat Islam yang termuat di dalamnya. Tujuan islamisasi ilmu juga untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman ke dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan di kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu dalam bidang ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu lainnya. Untuk membawa pemahaman dan perspektif Islam ke dalam pembelajaran, islamisasi ilmu juga terdapat dalam penelitian-penelitian, sehingga dalam penelitian tersebut tidak ada atau adanya keselarasan antara ilmu modern hasil penelitian dengan ilmu Islam. Nah, ilmu pengetahuan harus diperoleh dari sumber-sumber Islam, bukan hanya sumber-sumber dari ilmu barat atau sumber-sumber sekuler, tetapi juga harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Dengan islamisasi ilmu sehingga dapat menciptakan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman dan praktik agama Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan metodologi, etika, dan tujuan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Yang kedua yaitu pendapat menurut Syekh Hussein Nasr. Syekh Hussein Nasr mengemukakan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan merupakan upaya untuk menjadikan atau menafsirkan informasi terkini ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh umat Islam. Adapun pendapat yang ketiga yaitu menurut Al-Atas, beliau mengemukakan bahwa islamisasi ilmu sendiri yaitu bertujuan untuk melindungi umat Islam dari informasi-informasi yang menyesatkan atau dari informasi-informasi yang tercemar yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Nah, islamisasi ilmu yang dimaksud adalah untuk menumbuhkan karakter seorang umat muslim, untuk meningkatkan keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga islamisasi ilmu yang terlahir akan menjadi keamanan, kekuatan iman, keadilan,
serta kebaikan bagi umat muslim di dunia. Baik, kemudian saya akan membahas tentang perkembangan islamisasi ilmu. Nah, proses islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya itu sudah ada sejak Islam muncul. Namun, islamisasi ilmu secara luas baru terjadi pada abad ke-8 Masehi. Nah, perjalanan islamisasi ilmu sendiri itu diperkirakan berada pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Islamisasi ilmu pada saat itu yaitu dilakukan sebagai penafsiran atas karya-karya dari Persia, Iran, dan Yunani yang kemudian dari karya-karya tersebut disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar yang tidak melenceng dari syariat-syariat Islam atau dari pokok-pokok ajaran Islam pada masa itu. Nah, pada masa ini itu ditandai dengan hadirnya karya Imam Ghazali yang luar biasa. Tepatnya yaitu buku yang berjudul Tafahud al-Falasifah. Nah, kitab tersebut membahas tentang 20 pemikiran asing dalam pandangan Islam, di mana pemikiran-pemikiran asing tersebut banyak diambil dari pemikir Islam. Nah, istilah islamisasi ilmu sendiri baru muncul pada tahun ke-1930-an, yaitu ketika Muhammad Iqbal menyampaikan pentingnya melengkapi siklus islamisasi ilmu pengetahuan. Muhammad Iqbal menilai ilmu yang diusung Barat bersifat non-mistik, sehingga dinilai dapat menggoyahkan kepercayaan umat muslim pada masa itu. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal menganjurkan kepada umat Islam bahwa perubahan ilmu pengetahuan saat ini tidak bertentangan dengan pelajaran-pelajaran Islam. Tragisnya, Muhammad Iqbal tidak diketahui kembali ke pemikiran yang diiklankannya atau yang hasilnya, karena belum ada identitas yang masuk akal, dan dia juga tidak menyetujui usulan atau proyek atau langkah-langkah strategisnya untuk mengubah informasi yang disinggung oleh Muhammad Iqbal sendiri. Selanjutnya yaitu pada tahun 1960-an. Nah, pemikiran ini dikemukakan oleh Syekh Hussein Nasr. Syekh Hussein Nasr memahami bahwa adanya resiko sekularisme yang melemahkan dunia Islam. Oleh karena itu, Syekh Hussein Nasr menempatkan standar sebagai gagasan ilmu pengetahuan Islam dalam sudut pandang hipotesis yang bermanfaat, yaitu melalui karyanya yang berjudul Science and Development in Islam, yaitu pada tahun 1968, dan Islamic Science, yaitu pada tahun 1976. Nah, Syekh Hussein Nasr ini mengakui bahwa pemikiran-pemikiran islamisasi yang muncul belakangan merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran yang telah direnungkannya. Kemudian pada konferensi dunia yang kedua, yaitu pada tahun 1980-an di Pakistan, Al-Atas kembali memperdalam ilmunya tentang gagasan atau inovatifnya. Beliau mencoba untuk menghubungkan ilmu modern dengan ilmu Islam, meskipun tidak seluruhnya. Dari situlah beliau kemudian menghubungkan islamisasi ilmu pengetahuan masa kini dengan masa lalu. Nah, kata masa kini memang sengaja beliau gunakan karena Al-Atas menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang ada pada masa kini itu hasil dari
penafsiran atau hasil dari ilmu yang telah dibawa oleh masa Yunani, yaitu dari kebudayaan atau peradaban masa Yunani yang telah diislamkan. Proses islamisasi ilmu pengetahuan sendiri melibatkan pemisahan elemen-elemen atau konsep kunci yang membentuk peradaban Islam masa sekarang, serta memasukkan elemen-elemen Islam ke dalam cabang ilmu pengetahuan masa kini. Adapun konsep kebudayaan yang membentuk elemen peradaban masyarakat yang bermuatan atau berbobot islamisasi adalah yang pertama, yaitu pada masa itu mengendalikan akal sebagai kekuatan manusia untuk membimbing umat manusia dalam menelusuri kehidupan. Mengendalikan akal sebagai kekuatan manusia dalam membimbing dan menuntun arah hidup manusia dalam menjalani hidup berarti menggunakan kemampuan berpikir secara rasional dan logis sebagai landasan utama. Nah, dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan sehari-harinya. Ini mengacu pada keyakinan bahwa manusia itu memiliki potensi intelektual yang kuat untuk memahami dunia. Dan juga manusia memiliki potensi untuk memecahkan masalah dan mencapai kesuksesannya. Mengendalikan kekuatan akal di sini memiliki beberapa keuntungan tentunya. Yang pertama yaitu akal memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisis situasi secara objektif, sehingga kita dapat menggunakan logika atau penalaran kita untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang bijaksana. Yang kedua yaitu akal memungkinkan kita untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan kita melalui proses berpikir secara kritis dan melalui penelitian-penelitian. Ketiga yaitu mengendalikan akal juga memungkinkan kita untuk menghargai keragaman dan memahami pandangan orang lain dengan lebih baik. Namun dari beberapa keuntungan juga penting untuk mengingat bahwa mengendalikan kekuatan akal semata-mata juga memiliki batasan. Nah, ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional atau tidak dapat dipikir dengan akal, seperti yaitu nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai moral juga, nilai-nilai spiritual, dan juga pemahaman tentang emosi. Maka dari itu, pentingnya menjaga keselarasan dan keseimbangan antara akal dengan hati untuk mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang konsep islamisasi ilmu menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Menurut Ismail Roji Al-Faruqi, konsep islamisasi ilmu ini merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengetahuan manusia. Ada 3 aspek islamisasi ilmu menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Yang pertama adalah aspek epistemologi. Aspek epistemologi ini merupakan landasan dan sumber pengetahuan yang diterima dalam Islam.
Al-Faruqi juga menganggap bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama pengetahuan dalam Islam. Yang kedua yaitu aspek metodologi. Aspek metodologi ini merupakan cara pendekatan dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau juga menekankan pentingnya menggunakan metode yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti metode induktif, deduktif, dan analogi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga merupakan aspek dan etika. Yang aspek etika ini merupakan penerapan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Al-Faruqi juga menggarisbawahi bahwa pentingnya dalam mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan moral dari pengetahuan yang didapatnya. Menurut Al-Faruqi bahwa menekankan pada pentingnya dialog antara ilmu pengetahuan dan agama. Beliau berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukanlah suatu etnis yang berbeda, tetapi harus saling melengkapi dan berkontribusi satu sama lain. Kesimpulan dari materi yang saya uraikan adalah menurut Al-Atas, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, dan budaya nasional atau yang bertentangan dengan Islam, dan belenggu pemahaman sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Pengembangan ilmu di Barat dengan tradisi dan budaya yang berbeda belum tentu sama seperti di Timur dengan budaya Islam yang berbasis ajaran normatif yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Konsep Islamisasi ilmu menurut Ismail Radhi Al-Faruqi adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengetahuan manusia. Menurut Al-Faruqi juga menekankan pada pentingnya dialog antara ilmu pengetahuan dan agama. Beliau juga berpendapat tentang bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukanlah suatu etnis yang berbeda, tetapi harus saling melengkapi dan berkontribusi satu sama lain. Jadi, kesimpulannya bahwa tujuan Islamisasi ilmu menurut Ismail Al-Faruqi yaitu suatu upaya untuk memperbarui atau memformulasikan kembali ilmu pengetahuan dengan cara menguraikan kembali, menyusun kembali, dan mengevaluasi kembali pertentangan-pertentangan yang berkaitan dengan pokok-pokok Islam. Sedangkan pendapat menurut Syekh Husain Nasr, beliau mengemukakan bahwa Islamisasi ilmu ialah upaya untuk menjadikan atau menafsirkan informasi ke dalam bahasa yang dipahami oleh umat Islam masa sekarang. Kemudian kesimpulan tentang perkembangan Islamisasi ilmu. Nah, proses Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya sudah ada sejak Islam muncul. Namun, Islamisasi ilmu secara luas baru terjadi pada abad ke-8 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yang ditandai dengan hadirnya karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Kemudian pada tahun 1960-an, pemikiran Syekh Husain Nasr melalui karyanya yang berjudul Science and Development in Islam 1968 dan Islamic Science 1976. Sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.